Setelah berjalan ke depan selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya melihat ujung retakan. Chen Ping menghela nafas lega dan sedikit menenangkan kesadarannya. Bagaimanapun, itu adalah rute yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi. Chen Ping selalu menahan napas dan berkonsentrasi pada rute di depan. Orang suci dan orang lain di belakang semuanya dalam suasana hati yang buruk, terutama Bing Lu, yang selalu merasa bahwa dia telah membunuh 2 saudara perempuan. Melewati celah ini, kamu semakin dekat dengan tanah kekacauan. Semua orang harus lebih waspada. Jika kamu tidak sengaja tersedot ke tanah kekacauan, kamu pasti akan mati. Chen Ping berkata kepada banyak orang suci. Taati. Kali ini, semua orang suci mematuhi kata-kata Chen Ping. Bing Lu, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu harus bersemangat. Misi pengembangan Istana Guanghan ada di tanganmu. Aku tidak bisa membantumu selamanya. Kamu harus memikul tanggung jawabmu. Melihat Bing Lu terlihat sedikit dekaden, Chen Ping memperingatkan. Tuan Chen, saya mengerti. Bing Lu mengangguk. Sekelompok orang berjalan mengitari celah besar. Tidak jauh dari sana ada ruang yang bengkok dan dunia yang kacau. Semua orang sedikit khawatir. Chen Ping masih di depan dan mulai berbalik. Ribuan batu tiang itu harus diperoleh. Jishi. Tiba-tiba seorang gadis suci berteriak dan berlari menuju Jishi. Semua orang melihat ada ratusan batu tiang tidak jauh dari situ, seperti bunga yang mekar, bersinar terang di atas salju tebal. Semakin dekat kamu dengan chaos, semakin banyak batu ekstrim yang ada. Benar-benar seperti ini. Bing Lu menghela nafas dengan emosi. Jangan mendekat. Chen Ping berbalik dan berteriak pada orang suci itu. Tapi sudah terlambat, orang suci itu sudah lari ke batu tiang, dan dengan bersemangat mulai memasukkan batu tiang ke dalam tas penyimpanan. Ketika Chen Ping melihat ini, tubuhnya langsung bersinar dan dia menuju ke arah orang suci itu. Namun seiring dengan lonjakan ruang yang kacau, kekuatan isap yang sangat besar langsung menarik gadis suci itu menjauh. Tarik napas. Gadis suci itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia menghilang ke dalam ruang yang kacau, dan tidak ada gerakan lagi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tercengang. Anda harus tahu bahwa batu tiang itu tidak terlalu jauh dari mereka sekarang, hanya sedikit lebih dekat dan tersedot ke dalam ruang yang kacau. Dari sudut pandang ini, tempat mereka berada saat ini mungkin juga tidak aman. Saya ulangi lagi, tidak ada yang boleh berlarian, meskipun mereka melihat Jishi, mereka tidak boleh mendapatkannya. Chen Ping tanpa daya memerintahkan banyak orang suci lagi. Kami tidak menemui musuh atau monster apapun, tapi kami kehilangan 3 orang terlebih dahulu. Ini kerugian besar. Chen Ping terus berjalan, dengan banyak orang suci mengikuti di belakangnya. Dia memasuki ruang yang kacau dan pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya tiba di tempat yang terdapat ribuan batu. Tiba-tiba, suara gemuruh membuat semua orang langsung berhenti. Saya melihat serigala salju dengan bulu putih muncul entah dari mana, mata biru mereka menatap tajam ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Ancaman. Aura serigala salju ini meningkat di sekujur tubuh mereka, bulu kuduk mereka berdiri, dan mereka mengancam Chen Ping dan yang lainnya. Ada lusinan serigala salju, semuanya berwarna putih. Monster beruang salju itu menjadi gelisah ketika Chen Ping duduk, dan akhirnya melepaskan Chen Ping dan melarikan diri. Tanda seru. Sepertinya monster beruang salju ini juga sangat takut dengan serigala salju ini. Terutama puluhan serigala salju, serigala ini adalah hewan sosial, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Aneh, serigala salju ini sama persis dengan yang kulihat di padang salju di wilayah utara. Mungkinkah monster semacam ini ada di utara dan selatan? Chen Ping sedikit terkejut. Dia juga bertemu dengan serigala salju saat berada di padang salju di Northern Territory. Semua orang suci mengeluarkan pedang es mereka, semuanya tampak gugup dan bersiap untuk menyerang. Jika mereka menghadapi serigala salju ini sendirian, mereka tidak takut, tetapi di tempat seperti ini, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tersedot ke dalam ruang yang kacau, dan itu yang paling mematikan. Serigala salju ini sepertinya juga tertarik dengan batu tiang di depan mereka, mereka semua memamerkan gigi dan berjaga di sekitar batu tiang. Chen Ping tahu bahwa jika mereka tidak menangani serigala salju ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan batu tiang. Siap bertarung.
Chen Ping mengorbankan pedang pembunuh naga. Binglu memimpin selusin orang suci di belakang Chen Ping dengan semangat juang. Setiap orang memiliki tekad untuk mati di mata mereka. Serigala salju melihat Chen Ping dan yang lainnya hendak menyerang, lalu meraung, puluhan serigala salju meraung, dan bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Udara dingin yang tak berujung, seperti gelombang besar yang mengepul, membawa aura menakutkan, bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya. Api tertinggi langsung muncul di antara langit dan bumi, api tertinggi menyala berkobar, menakuti puluhan serigala salju. Monster jenis ini paling takut dengan api. Kemunculan Zihuo menyebabkan puluhan serigala salju berhenti menyerang. Binglu melihat momen yang tepat dan mengikuti selusin orang suci untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Selusin pedang es memancarkan semburan cahaya pedang. Aliran nafas beredar, dan kemudian mengembun menjadi awan di udara. Dan awan ini mulai meluas. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan semburan api melesat ke awan. Awan yang semula begitu dingin tiba-tiba mendapat sentuhan kehangatan. Awan bergulung dan panah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dan semua panah es ini diwarnai dengan sedikit api. Adegan yang awalnya tidak cocok telah menghilang saat ini. Ketika serigala salju melihat ini, bulu di tubuh mereka meledak, puluhan serigala salju mengumpulkan semua aura mereka di satu tempat, membentuk perisai es yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat sulit untuk menembus lapisan es ini. Namun dengan api pamungkas di atas panah es ini, ia dapat dengan mudah ditembus. Setelah api menyentuh perisai es itu langsung meleleh. Sejumlah besar serigala salju dipukul dan jatuh ke tanah sambil meratap. Namun dalam satu pertarungan, serigala salju kalah menjadi dua. Pemimpin serigala salju sangat marah hingga dia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan mendatangi Chen Ping. Terlihat bahwa Chen Ping adalah pemimpin dari orang-orang ini. Ayolah! Tubuh serigala salju langsung pingsan. Setelah berguling beberapa kali, dia perlahan berdiri. Napas yang keras keluar, dan udara dingin yang mengepul mengalir deras. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Serigala salju hanya merasakan gelombang panas datang, diikuti dengan udara dingin yang mengepul. Melihat Chen Ping, Su Elang memiliki ketakutan di matanya. Sambil mengaum, serigala salju mulai mundur perlahan bersama anak buahnya. Namun, jalur mundur serigala salju ini sebenarnya menuju ke ruang yang kacau. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening. Bukankah serigala salju yang tinggal di sini tahu betapa menakutkannya ruang kacau ini? Beraninya mereka mendekat. Orang-orang kudus juga melihatnya dengan bingung. Awalnya mereka ingin mengejar kemenangan, tetapi ketika mereka melihat serigala salju mundur menuju ruang yang kacau, mereka tercengang. Mereka tidak berani mendekat. Di bawah tatapan Chen Ping dan banyak orang suci, serigala salju perlahan mundur ke dalam kekacauan. Saat ini, semua orang bingung. Mungkinkah serigala salju ini sengaja bunuh diri dan memasuki kekacauan? Chen Ping tidak percaya serigala salju ini akan bunuh diri, sepertinya mereka tidak takut dengan ruang yang kacau ini, seolah-olah mereka hidup dalam kekacauan itu. Apakah ada di antara kalian yang baru saja mengetahui dari mana serigala salju itu berasal? Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa serigala salju itu sepertinya muncul begitu saja. Dia telah memeriksanya sebelumnya, tetapi tidak ada serigala salju yang ditemukan. Namun serigala salju tiba-tiba muncul, ada puluhan serigala salju, mustahil menyembunyikan kehadirannya. Semua orang suci menggelengkan kepala, dan tidak ada yang memperhatikan dari mana datangnya serigala salju. Chen Ping melihat ke arah ruang yang kacau, kemunculan tiba-tiba serigala salju seharusnya tiba-tiba muncul dari ruang yang kacau. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari deteksi Chen Ping. Namun ruang kacau tersebut dipenuhi dengan turbulensi ruang dan waktu, dan Anda pasti akan mati setelah masuk. Mengapa serigala salju ini tidak takut? Chen Ping tenggelam dalam pemikiran dan kebingungan yang mendalam, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang membingungkan tentang ini? Yang disebut ruang kacau di perbatasan hanyalah sebuah penghalang. Kekuatan yang menciptakan dunia manusia ini dapat sepenuhnya mengatur monster untuk dapat melewati penghalang tersebut, tetapi manusia tidak bisa. Aku membuat ruang rahasia sesuka hati, dan aku juga bisa membentuk penghalang untuk mencegah manusia masuk, dan monster bisa bergerak bebas melewatinya.
Sederhana sekali. Kamu tidak perlu bingung lagi. Ruang kacau ini seharusnya hanya untuk manusia. Raja Iblis Ciyun berbicara sekarang. Senior, tempat apa di luar ruang kacau ini? Chen Ping benar-benar ingin tahu apa lagi yang ada di luar batas dunia surgawi dan dunia manusia. Saya tidak tahu pasti. Mungkin itu dunia lain, mungkin dunia surga dan manusia, atau mungkin bukan ketiadaan. Saya tidak menciptakan dunia surga dan manusia. Kalau Anda bertanya kepada saya tidak tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari pertanyaannya, Chen Ping berhenti bertanya, tetapi melihat ke arah Binglu dan yang lainnya dan berkata, saat kamu pergi mengumpulkan batu tiang, kamu harus memperhatikan keselamatan. Chen Ping meminta Binglu dan yang lainnya untuk mengumpulkan batu tiang, tetapi dia berhenti mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan karena takut dimakan oleh binatang yang menelan langit itu lagi. Tapi saat Binglu dan yang lainnya sedang mengumpulkan batu tiang, Mu Yao dan keluarga Mu tiba-tiba datang dari balik celah itu. Mereka pasti merasakan suasana pertarungan di sini, jadi mereka berlari. Melihat Mu Yao membawa orang ke sini, hati semua orang suci bergetar. Bagaimanapun, sekarang Istana Guanghan telah berselisih dengan keluarga Mu. Apalagi keluarga Mu juga mengetahui keberadaan Jistone dan membutuhkan Jistone. Jika bertemu dengan orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, tidak perlu takut, lagi pula banyak orang yang belum mengetahui tentang Jishi atau keberadaannya. Tanda seru, yang paling penting adalah bagi orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, mendapatkan batu ekstrim tidak akan membantu mereka. Ketika Chen Ping melihat Mu Yao, dia tersenyum dingin, tidak khawatir sama sekali. Pamanmu, lihat, ada ribuan batu ekstrim, dan semuanya sangat murni. Seorang anggota keluarga Mu berkata dengan penuh semangat kepada Mu Yao. Saya tidak buta, saya bisa melihat. Mu Yao memelototinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi lucu, sangat sulit untuk menemukan apapun tanpa menembus sepatu besi. Tidak perlu banyak usaha. Saya bertemu Anda di sini, dan tidak ada dari Anda yang berpikir untuk berlari jauh. Batu tiang ini milik kami, tolong jaga nyawamu. Mendengarkan kata-kata Mu Yao, Binglu dan banyak orang suci menghunus pedang es mereka dan mempersiapkan formasi mereka satu per satu. Chen Ping mengambil 2 langkah ke depan tanpa tergesa-gesa, memandang Mu Yao melalui celah dan berkata, jika Anda, seorang jenderal yang kalah, berani mengatakan kata-kata besar seperti itu, apakah itu berarti dia memukul Anda terlalu ringan? Chen Ping tidak takut pada Mu Yao karena dia tahu bahwa mereka tidak dapat melewati celah ini. Ketika mereka sampai di sekitar, Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah melarikan diri. Selain itu, Chen Ping memiliki artefak penyelamat nyawa di tubuhnya, sehingga sangat mudah untuk memblokir serangan Mu Yao. Melihat Chen Ping menyebutkan bagaimana dia dipukuli dan melarikan diri karena malu, Mu Yao langsung menjadi dingin dan dingin, nak, jangan terlalu cepat bicara, aku akan mengupas kulitmu nanti dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Petik 2. Jika saatnya tiba, saya ingin Anda melihat para wanita di Istana Guanghan ini dipermalukan oleh pria dari keluarga Mu saya, dan saya ingin membuat Istana Guanghan terkenal. Saya, Mu Yao mengertakkan gigi dan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Bagaimanapun, orang-orang suci ini dipilih dengan cermat, tetapi dari segi penampilan, mereka semua adalah wanita cantik terbaik. Setelah mendengar kata-kata Mu Yao, mata semua orang di keluarga Mu berbinar, dan mereka ingin bergegas dan menghancurkan orang-orang suci ini di bawah mereka. Kamu hanya membual. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke sini dan kami tidak akan bergerak. Chen Ping mencibir di wajahnya dan melambai ke Mu Yao.